Aku yang memutuskan mualaf sejak kuliah. Ibuku Kristen, ayah dan adik-adikku Hindu. Kemarin belum siap lihat proses ngaben ayah. Banyak yang bertanya tentang ini. Hidayah itu datang sebelum Syu mengenal suami. Gadis yang seharusnya masih merasakan pelukan dan pembiayaan dari kedua orang tuanya, terpaksa dihentikan dan terbuang karena ia mualaf atau pindah keyakinan. Namun siapa sangka, dari perjuangan kesendirian itu membuat dirinya menjadi seorang wanita yang sukses dan pulang ke Kendari dan berhasil mendirikan brand kecantikan. Inilah kisah mualaf Wiwi Saraswati yang dibagikan langsung di akun TikTok-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kak, ceritain bagaimana bisa mualaf. Oke, singkat cerita, jadi dulu itu Masya Allah sekali. Saya punya sahabat, kita sama-sama merantau ke Makassar. Terus kita itu saling diskusi masalah keyakinan masing-masing tanpa menjatuhkan. Nah, ketika di Makassar, saya ikut BEM-nya STIMIK Dipanegara Makassar, bagian divisi keperempuanan. Saya ingat sekali. Nah, kita bikin diskusi panel yang tentang bagaimana masing-masing keyakinan kita menjaga perempuannya tanpa saling menjatuhkan ya, dan jujur. Pada saat itu saya diskusi sama ayahku keterangannya oke, saya terima di bagian di Hindu, saya tidak pernah menjelekan. Tapi ada temanku yang menjelaskan tentang Islam menjaga perempuannya, mulai dari tutup aurat sampai lain-lain. Ya Allah, itu ngena sekali di hatiku. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya pada saat itu saya berdoa, saya bilang saya bilang sama temanku, kayaknya Fit ada niatku untuk masuk Islam dan nggak tahu kenapa bilang gitu. Terus qadarullah saya sakit parah yang pokoknya saya demam tinggi di kosan berhari-hari nggak turun-turun sampai kayak mau lewat begitu. Jadi langsung Kak berdoa sama Allah, berdoa sama Tuhan pada saat itu, ya Tuhan, kalau memang kau masih izinkan Kak hidup, tolong kasihkan Kak petunjuk untuk keyakinan apa ini yang harus saya ambil, karena jujur saya ini pengen berkeyakinan sesuai dengan petunjukmu begitu lah. Saya mimpi kayak ada di satu wilayah yang kosong putih tapi dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud Kak di situ. Nah, terus itu tenang sekali rasanya tanpa ada gangguan, itu tenang sekali. Nah, setelah itu saya ada di mimpiku berikutnya ada Kak di pesantren. Kenapa saya tahu itu di pesantren? Karena banyak santri lagi duduk, ada ustadz di depannya. Terus saya bilang, Ustadz, Tabe, saya ini bukan muslim. Terus dia bilang, oh iya enggak apa-apa, masuk Ki di itu kamar. Masuk Ki di kamar, di kamar itu juga kan kamar itu sebelah kanan. Nah, terus saya masuk di itu kamar. Qadarullah, itu kamar penuh buah-buahan, penuh makanan, penuh, pokoknya indah sekali itu kamar. Nah, terus setelah saya masuk dan kaget lihat itu semua, banyak orang yang ikut masuk ke situ. Jadi kok ajaibnya setelah itu saya sembuh. Bangun saya tuh demamku turun. Hai guys, mau Kak kasih lihat Ki sisi lainnya klinik kecantikannya kita. Nah, ikut Ki dulu. Jadi dari sini lanjut salon dan spanya. Tara, lanjut aku.
Oke, kita lanjut part 2 sambil jaga klinik. Jadi alhamdulillah itu kan saya sudah merasa sehat, saya langsung mandi. Terus temanku sampai kaget, kenapa mandi? Tapi saya bilang insya Allah saya bilang kayaknya saya sudah sehat sekarang. Saya hanya mau telepon ibuku. Jadi saya langsung telepon ibuku. Saya bilang dari hati ke hati, saya bilang, ibu minta maaf Kak sebelumnya. Kayaknya hatiku ini mau Kak masuk Islam, nggak tahu Kak kenapa, tapi karena kayak yakin Mak toh. Sisi terberatnya adalah karena di situ ibuku histeris, dia menangis, terus dia bilang sama saya kalau kamu masih anggap Kak orang tua, masih anggap Kak ibu, buang itu rasa buang jauh-jauh. Ayahmu bakalan marah sekali kalau tahu ini niatmu gitu. Jadi sambil menangis saya berusaha ungkapkan perasaanku sama ibuku, dan ternyata ditolak mentah-mentah sampai, kalau kau masih anggap ke orang tuamu, lupakan itu. Apa itu poinnya? Kamu kasih marah besar itu ayahmu gitu. Jadi saya tuh tidak pernah berkonflik sama ayahku sampai kuliah. Jadi untuk ambil keputusan ini nih berat sekali, karena dua orang yang paling kusayang pasti akan tersakiti. Jadi setelah dari telepon itu menangis Kak sama temanku, terus aku bilang sama mereka, saya bilang sudah sorry say, kayaknya saya buang saja perasaan itu jauh-jauh. Nggak jadi Kak kayaknya masuk Islam deh. Nggak sanggup Kak lihat orang tuaku menangis, nggak sanggup Kak kasih kecewa orang tuaku gitu. Jadi mereka juga nggak bisa bilang apa-apa. Jadi sempat 2-3 bulan itu hening lah tentang masuk Islam. Saya kira juga saya bakalan lupakan itu. Masya Allahnya dahsyatnya. Aku kira itu perasaanku setelah setelah ibuku bilang begitu, aku kira itu kayak oke, harus kau lupakan. Aku kira aku lupakan, tapi ternyata tidak bisa dilupakan. Sampai pada bulan puasa itu Masya Allah itu dorongannya semakin kuat tanpa ada siapapun yang menyuruh, tapi nggak tahu itu dorongannya. Pengalaman luar biasa Umroh bawa 2 anak kecil. Nah lanjutannya itu dalam 3 bulan yang hening itu, jadi saya tetap berusaha untuk mengkaji apa sih keyakinan itu, kenapa kita perlu tahu apa sih kebenaran itu. Kita setelah di dunia itu kita bakalan kemana, konsep dosa-dosa kita itu ketika dunia apakah hilang begitu saja atau ada pertanggungjawabannya kelak, apakah kita layak untuk menyatu dengan Tuhan. Pokoknya sampai malam puasa itu saya ketemu dengan seorang mualaf juga namanya Kak Putu. Dia tuh Masya Allah sekali ya. Jadi dia jelaskan kenapa hasil dari kajian-kajiannya dia, kenapa dia juga yakin untuk Islam. Kita cerita lama sekali. Jadi pada hari keempat puasa, pada saat itu saya minta kepada teman saya satu organisasiku, XPCOM namanya, untuk menemani saya ke Masjid Raya. Di Masjid Raya ternyata kita tidak bisa untuk bersahadat. Jadi pada saat hari Jumat, teman-temanku ternyata semuanya sudah bersiap untuk ke Masjid Al-Markas untuk menemaniku bersahadat, Masya Allah. Dan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan dalam hatiku, ya Allah, pantaskanlah hamba untuk menjadi
muslimah, menjadi hambamu. Pantaskanlah hamba. Barangkali semua keraguanku pada saat itu hanya karena saya yang belum pantas untuk menjadi seorang muslim. Dan setelah itu alhamdulillah setelah bersyahadat teman-temanku, saya tidak sangka banyak sekali temanku yang datang untuk turut mensupport dan mendoakan. Nah, ajaibnya pada saat malam hari yang pas tarawih, saya kebetulan pada saat itu memutuskan untuk tarawih di rumah sambil belajar. Terus ibuku nelfon, ibuku tanya, halo, kok di mana? Di rumah, di kosan. Pada saat itu langsung, nah pergi Joko tarawih. Maksudku deh luar biasa sekali apa di ikatan batinnya itu seorang ibu dengan anaknya. Maksudku dariku menelpon sampai berapa bulan setelahnya baru malam itu dia tanya Kak, nggak pergi Joko tarawih. Dalam posisi dia nggak tahu ini saya masuk Islam, nggak ada yang tahu. Mungkin karena perasaan seorang ibu luar biasa, jadi saya terpaksa berbohong pada saat saya bilang, enggak lah, karena saya belum siap untuk kasih tahu mereka ini semua. Aku yang bisnis klinik kecantikan TB takut tarik benang. Lagi bisnis studio salon spa tapi takut sulam alis. HDS itu apa? Nggak tahu. Nah lanjut, gara-gara itu sudah setelah menelpon kan, jadi selama 6 bulan itu dari Agustus sampai Januari itu sama sekali orang tuaku tuh belum tahu. Nah, saya ditahunya tuh pas saya lagi berlibur ke Jakarta. Kemudian pada saat saya sholat sholat maghrib, adik sepupuku angkat telepon dari ayahku. Terus ayahku bilang apa di Pandu kakak Wiwinya mana? Terus adik sepupuku bilang, oh kakak Wiwinya lagi sholat. Nah, Masya Allah, di situ pada saat sholat maghrib saya sudah tahu kalau itu sudah pasti ketahuan. Jadi sudah pas ketahuan, ayahku mau belikan tiket ke Bali, ke Kendari, dari Jakarta ke Kendari. Terus itu ada tanteku, istrinya omku, dia bilang Wiwi nggak bisa hadapi ayahnya pada saat ini karena dia sudah drop. Saya kan nangis terus. Nah terus 1 minggu kemudian ayahku belikan ke tiket ke Kendari, tapi belikan juga tiket langsung ke Bali jadi dia rencananya mau kasih pindah Kak dari kuliah di Makassar sampai ibaratnya kuliah ke Bali. Nah terus alhamdulillah itu teman-temanku kita kayak atur strategi bagaimana Wi. Jadi ada sahabatku di Kendari, jadi dia sudah telepon terus, bagaimana ini mau ke Bali? Saya bilang nggak mau lah, masa mau kembali, kesian. Maksudku ini jalan yang saya pilih tanpa paksaan. Jadi pada saat dari Jakarta ke Kendari itu saya sudah tidak bawa baju. Di koperku itu hanya pakaian dalam. Jadi opsi pertama saya menjelaskan dulu ke ayahku dengan adab ya. Cara menjelaskan ke orang tua itu harus dengan adab. Jadi semakin dia meninggi kita harus semakin merendah karena kita ini anak. Opsi kedua ketika ayahku tidak kasih kan ya, terpaksa pada saat itu ayahku marah besar dan dia tidak menerima sama sekali penjelasanku dan terpaksa saya harus lari dari rumah. Nah alhamdulillah pada saat itu ada sahabatku laki-laki, dia tuh menunggu di belakang rumahku. Kebetulan di belakang rumahku tuh bypass ya, dia menunggu saya kalau memang mau lari dari rumah. Jadi saya pada saat itu lari dari rumah hanya bawa pakaian dalam dan baju sebadan saja. Terus dalam hatiku, ya Allah, kalau memang ini jalan yang terbaik, mudahkanlah. Pokoknya saya zikir sampai aku keluar dari rumah. Karena itu kali pertama kali saya lari dari rumah. Udah ngantuk parah, tapi sadar kalau aku owner skincare WKWKW. Neget rutin Wiwi skincare dulu besti.
Nah, kita lanjut lagi sampai di mana kemarin itu, sampai dijemput Kak sama sahabatku jadi dia itu sudah menunggu dari jam 8 malam kayaknya di belakang rumah untuk standby. Ya, jadi karena memang opsi pertamaku tuh mau bicara baik-baik sama orang tuaku, tapi qadarullah memang itu nggak bisa gampang diterima ya. Jadi pada saat saya alhamdulillah sampai dan ketemu temanku jam setengah 10 malam atau jam setengah 11, kita bingung mau kemana, maksudnya kita mau kemana. Jadi saya bingung, jadi saya minta tolong ajak mas saya ke rumah barunya Fitri, ada teman saya Fitri, jadi dia tuh punya rumah baru. Nah, alhamdulillahnya karena dia punya rumah baru, jadi ayahku ndak ke rumahnya, karena semua rumahnya temanku itu kan ayahku tahu. Nah, karena Fitri ini baru pindah di rumah baru, jadi rumah barunya tuh ndak ketahuan dan memang jauh dari kota. Nah, akhirnya sampai di rumahnya Fitri, saya nginap 1 malam. Terus ada yang sarankan untuk ke pesantren, jadi saya pergi ke pesantren. Masya Allah, bagus sekali juga itu di Kendari. Pesantren apa namanya, pokoknya itulah. Terus di situ alhamdulillah ustazahnya baik, cuman pada saat itu saya nggak bisa lama karena sarannya mereka itu saya pergi ke Kolaka, kayak mau dikasih taruh sama ustadz di Kolaka cerita. Tapi kan saya bilang maaf ustazah, atau saya ini masuk Islam, tetap mau lanjut kuliah, karena kan waktu itu saya baru semester 5 ya. Jadi pada saat itu saya hubungi teman-temanku yang lain, ceritakan pokok permasalahannya. Jadi mereka bawa Kak itu nyebrang dari Kolaka ke Makassar. Nah, pada saat itu mereka kan bertiga laki-laki semua. Yang satu temanku, yang 2 itu Masya Allah bertato banyak sekali tatonya. Jadi saya kaget, tuh mana sudah setengah 11 malam. Terus ternyata di jalan itu yang bertato deh, enak sekali cerita dia Masya Allah deh, Muranita, kita ini bertato tapi kita terharu begitu. Jadi alhamdulillah perjalananku lancar sampai ke Kolaka sambil menunggu kapal dari Kolaka ke Makassar. Di Makassar juga saya sudah tidak bisa tinggal di kosanku karena ayahku sudah info ke ibu kos untuk DJ Bonbon Remix. Nah, disclaimer dulu ya untuk lanjutannya, sama sekali saya itu keluarga yang toleransi tinggi. Jadi di sini saya tidak mau membanding-bandingkan ya. Cuman saya pure bercerita tentang pengalamanku saja. Oke? Kita masih bisa sama-sama kok. Nah, setelah sampai kembali di Makassar kan, nah itu saya juga pikirnya bagaimana ya saya bayar uang kuliah sementara sama sekali saya sudah tidak pegang uang. Ternyata teman-temanku di BEM menghadap ke PA2 kalau nggak salah, PA3. Terus Pak dosen itu panggil kan saya, terus dia bilang, Kak, oh ini nih, asal kita tahu teman-teman itu hampir 10 orang bergantian supaya minta saya untuk kasih pembebasan biaya kuliah 1 semester. Jadi Masya Allah alhamdulillah, jadi saya tetap kuliah di mana saya tinggal. Sekarang saya sudah tinggalkan kosanku jadi temanku juga kasih tinggal di rumahnya. Jadi dia punya ruko, terus dia dipercayakan tinggal di situ kan.
Terus teman-temanku ini yang cowok-cowok dia bikinkan Kak satu kamar kecil bentuk kayak Ka'bah, pokoknya dari triplex. Terus ada yang belikan Kak screen bed, Masya Allah, ada yang belikan Kak pokoknya perlengkapan di kamar itu semuanya. Bahkan sampai teman-temanku Masya Allah baik sekali, semoga Allah balas kebaikannya. Mereka sampai ke warteg terus bilang sama saya, "Wi, kau kan mah jangan kau hanya perlu ke warteg terus catat saja, nanti kami yang bayar. Pokoknya makan saja, jangan kau tidak makan pagi, siang dan malam toh, nanti kita yang bayar." Tapi kan nggak mau Kak begitu, nggak mau Kak bergantung terus sampai ada yang mau kasih Kak kayak apa ya, zakat fitrah. Saya bilang saya masih muda Kak, maksudku nggak pantas begitu ya saya dapat zakat fitrah. Makanya saya bilang kasih mas saja saya barang, nanti saya jual. Itu awal mulanya saya bisa di dunia usaha. Nanti kita lanjut lagi ya. Ada pasien. Kayak mana dia ngomongin kamu kayak mana? Anjing ya, kamu ngomongin anak saya. Terus kamu jawab nggak? Kamu ya yang anjing. Karyawan rasa sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Hari alhamdulillah. ini Ya, Ra. alhamdulillah klinik dan salon spa kita capai target lagi ya. Jadi aku mau memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada karyawan-karyawanku yang sudah berjuang dengan hati yang senang dan gembira pastinya. Alhamdulillah. Ini aku lagi bagi-bagi bonus untuk mereka semua yang kerjanya Masya Allah dan sangat mencintai usaha ini. Jadi mereka itu bukan kayak pekerjaku ya, mereka sudah kayak keluargaku sendiri. Aku sayang banget sama mereka. Semoga usaha ini bisa panjang dan bisa berberkah, berguna bagi kehidupan mereka semua dan berguna bagi segala pasien dan customer kami. Jujur aku nangis banget di sini, mereka baik-baik banget dan sudah kayak adik-adikku dan sudah kayak kakak-kakakku sekali. Capai target. Semoga bulan depan lebih banyak lagi. Amin. Good job. Amin. 2 kali lipat ya. Amin.